Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Saat ini kita sudah sampai pada bab metode pembuktian. Jadi yang kemarin adalah kita belajar terkait dengan strategi heuristik ya, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan pada matematika. Nah, saat ini kita bagaimana metode pembuktian. Nah, walaupun yang sudah disampaikan adalah sebagian kecil heuristik pemecahan masalah, di samping harusnya masih banyak sekali cara-cara dalam menyelesaikan masalah seperti membuat tabel, membuat melakukan trial and error dan lain sebagainya. Namun karena pertemuan yang terbatas, maka kita langsung pada bab metode pembuktian. Jadi pada metode pembuktian kali ini intinya kita membuktikan sebuah pernyataan itu bernilai benar atau salah ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pada perkuliahan kali ini. Jadi dalam metode pembuktian itu ada 3 hal. Yang pertama adalah induksi matematika. Jadi harapannya kalian bisa melakukan induksi matematika. Yang kedua bukti langsung. Kalian bisa melaksanakan atau melakukan ya prosedur bagaimana pembuktian secara langsung dan bagaimana pembuktian tidak langsung. Nah, ini nanti akan disampaikan materinya. Tentunya nanti akan ada latihan yang mengikuti ya. Artinya latihan tersebut merupakan apa ya istilahnya seperti kayak latihan buat kalian sudah paham atau belum terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi semangat untuk mengerjakan ya. Kita langsung saja pada yang pertama yakni pembuktian dengan induksi matematika. Induksi matematika sudah pernah kalian dapat materinya di ketika SMA atau MA atau di SMK ya. Jadi induksi matematika itu kalau terkait dengan pembuktian ya. Matematika itu ada yang deduktif dan induktif. Nah, ini seperti paragraf yang di bahasa Indonesia. Nah, ketika dia induksi matematika, induktif itu ternyata dimulai dari beberapa contoh-contoh. Akhirnya diperoleh sebuah kesimpulan. Namun, ketika deduktif ini dari pola umum ya. Jadi di sini ke umum dulu baru ke khusus. Tapi kalau yang induktif itu justru ini dari khusus dulu baru ke umum. Nah, dalam induksi matematika itu dikenal sebagai sebuah cara ya, salah satu cara dalam penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada 2 ketentuan ya, kalau ini digabung. Yang pertama, ketika ada sebuah pernyataan, kita ingin membuktikan pernyataan itu benar atau salah. Yang pertama, maka kita harus membuktikannya ketika N sama dengan 1 itu hasilnya benar. Kemudian yang kedua, kalau N sama dengan K, itu diasumsikan benar, maka untuk N sama dengan K plus 1 harus benar. Nah, ini harus benar ya. Jadi nanti mainnya kebanyakan itu kita di sini, di N sama dengan K plus 1 untuk membuktikan. Kita ambil contoh ya, di sini buktikan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 2N-1 sama dengan N kuadrat. Nah, ini kan apa ya istilahnya soal-soal pembuktian. Nah, ini dengan induksi matematika. Maka caranya kita bukti ya. Di sini boleh dipakai SN atau tidak apa-apa. Ya, yang pertama kita buktikan kalau untuk N sama dengan 1. Kalau untuk N sama dengan 1, berarti kan di situ ya 1 ya. Berarti N-nya kan 1 ya di sini karena 1. Maka sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1 kuadrat 1. Berarti benar ya. Jadi kalau N-nya diganti 1, ternyata N kuadratnya juga 1 gitu. Loh, ini 3, 5, 7 kok nggak ikut ya? Karena kan ini N-nya sama dengan 1. Dan yang kedua, nah di sini
sudah ada. Asumsikan ya, asumsikan atau boleh di sini kalau andaikan berlaku ini harus benar boleh, atau kamu pakai cara ini juga bisa. Asumsikan jika N sama dengan K itu bernilai benar. Bernilai benar ya. Maka berarti diperoleh ya 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik sampai karena N diganti dengan K, maka 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, ini dianggap benar. Ya. Kalau sudah yang kedua, maka yang ketiga, kalau ini sudah diasumsikan benar, maka kita ingin membuktikan apakah kalau N sama dengan K plus 1 itu benar, kan gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis aja. Karena kalau ini kan sampai K. Kalau ini sampai K. Ya. Maka kalau K plus 1 itu berarti tambah ya. K plus 1 berarti sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah ini 2K dan 1. Nah, ini kan kalau sampai K. Kalau sampai K plus 1 ya berarti K-nya diganti K plus 1. 2 kurung K plus 1. Perhatikan. Ini K-nya diganti K plus 1. Dikurangi 1, tapi ini di dalam kurung ya. Nah, gini kan. Sama dengan K kuadrat. Perhatikan. Kalau di dalam, karena ini sama dengan ya. Saya buat ini aja. Karena ini sama dengan, maka kalau misalnya yang di sebelah ruas kiri kok ditambahkan sesuatu, maka di sebelah kanan juga harus ditambahkan sesuatu. Berarti di sini ditambahkan, ya ini harusnya sama persis plek ya ke situ. Berarti 2 kurung K plus 1 min 1. Nah, tambah sini. Kita bawa pada ini ya, persamaan yang sudah kita buat ini menuju persamaan yang bisa bernilai benar untuk K plus 1. Nah, sampai sini ini tetap ya. Sampai titik, sampai ini juga tetap. Ini tambah, berarti 2K plus, ini tetap saja, enggak apa-apa. 1 gini. Yang kita buktikan yang sini berarti K kuadrat sama dengan ya. Tambah 2K plus 2 min 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, karena ini ternyata bisa difaktorkan. Ini sama ya. Sama. Ternyata K plus 1 pangkat 2. Nah, ternyata benar. Ya, jadi ketika ini diganti dengan 1 benar, diganti dengan K ini benar, dan ketika dimasukkan N sama dengan 1, ternyata hasilnya K sama dengan 1, ternyata ini hasilnya juga K tambah 1. Jadi kan kalau N diganti 1, N-nya benar, N kuadrat 1. Kalau K diasumsikan K pada 1, tapi ketika sudah dimasukkan K plus 1, ternyata juga sama. Ini kan mewakili dari N kuadrat. Ya kan? Nah, berarti dari ini misalnya ya, 1, 2, 3. Nah, akhirnya mempunyai kesimpulan seperti ini. Ternyata benar, sehingga Sn berlaku untuk setiap N bersatu boleh. Atau kamu boleh juga sehingga 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2N minus 1 sama dengan N kuadrat berlaku ya sesuai dengan sana, berlaku untuk sampai selesai adalah benar. Nah, seperti ini ya.
Oke, ini adalah contoh induksi matematika. Cukup gampang. Jadi kuncinya adalah kalian itu bergerak ketika dia di kapus 1. Nah, jadikan itu menjadi, nah ini kan terbukti K plus 1 ini. K plus 1. Kalau N kuadrat benar. Kalau 1 kuadrat sama dengan 1 benar. Kalau K kuadrat diasumsikan benar, ternyata kalau dimasukkan ditambah K plus 1 hasilnya juga sama, K plus 1 kuadrat. Nah, berarti nanti kalau diganti dengan misalnya K plus 3 ya sama K plus 3 kuadrat dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan induksi matematika. Oke, selanjutnya adalah bukti langsung. Nah, bukti langsung ini apa sih? Bukti langsung di sini adalah yang terkait dengan sebuah implikasi. Jika P atau Q, ya, jika P benar maka Q harus benar. Ya, jadi pembuktian yang seperti ini. Untuk membuktikan Q benar dapat menggunakan aksioma atau dalil sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. Cara manis tidak boleh menunjukkan beberapa contoh dalam pembuktian. Nah, kalau bukti langsung itu tidak boleh beberapa contoh ya. Kita ambil. Nah, contohnya ini. Contoh, jika N adalah bilangan genap, buktikan N kuadrat bilangan genap. Maksudnya tadi di sini tidak boleh ambil contoh. Itu berarti kamu gini nanti pembuktiannya. Iya, pembuktiannya misalnya. Bukti. Kalau misalnya kan bilangan genap kan N sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan juga bilangan ganjil ya, ganjil. N sama dengan 3, 3 kuadrat juga sama dengan 9, ganjil. N sama dengan 5, 25, ganjil. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di pembuktian langsung ini kan disuruh menggunakan pembuktian langsung ya. Itu tidak bisa kalau menggunakan yang namanya contoh-contoh gitu ya. Jadi ini tidak boleh. Maka kita cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya tentu dengan yang tadi jika P maka Q. Nah, di sini jika N bilangan genap, ya. Kemudian, ini tadi contohnya bilangan genap ya. Ya, kalau bilangan genap bisa misalnya N sama dengan 2, maka N kuadrat sama dengan 4 juga genap. Nah, itu juga ternyata hasilnya sama ya. Nah, tapi kita nggak boleh pakai contoh-contoh contoh bukti yang hanya memberikan contoh-contoh kayak tadi. Bukan termasuk pembuktian langsung ya. Nah, jadi pembuktian langsung seperti ini. Jika N bilangan genap berarti N-nya itu 2K. N 2K itu dari mana? Ya dari rumus. Tahulah kalau genap itu N sama dengan 2K. Atau 2 karena kelipatan 2. Kalau ganjil biasanya N sama dengan 2N minus 1. Ada yang bilang 2N plus 1 kayak gitu ya. Nah, ini rumus-rumus yang sudah diperoleh sebelumnya. Maka N kuadrat, nah ini kan tinggal dimasukkan ya. Jadi misal nih, N itu kan 2K. Kemudian maka N kuadrat berarti di sini ya 2K dikuadratkan. Berarti 4K kuadrat. Nah 4 itu ternyata adalah 2 kali 2K kuadrat. Berarti ternyata 2 kali 2K kuadrat. Sesuatu yang kelipatan 2 itu adalah genap. Gitu ya. Nah, di sini ada karena N sama dengan 22K, maka 2mm ini mewakili sini. Artinya ini menunjukkan kalau dia itu kelipatan 2 gitu ya. Nah, sama dengan ini kan. Maka M sama dengan 2K disimpulkan bahwa nah ini ternyata jika N bilangan genap maka N kuadrat bilangan genap adalah betul. Buktinya kayak gitu. Yang ini buktikan bahwa A kuadrat. Nah, ini yang pertama di pecah ya, ini definisi namanya gitu. Jadi nggak boleh kalau kamu pakai ini misalnya 1 tambah 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kali 2 tambah 2 kuadrat. Nah, ini apakah sama dengan ini? Nah, ini bukan. Ini namanya contoh-contoh yang bentuknya
ya. Nah, kalau saat ini kita menggunakan metode langsung, berarti kita nggak bisa pakai itu, tapi pakai informasi definisi yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, kalau sudah, ini kan A sama B kali A sama B. Nah, ternyata A sama B kali A. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Gitu ya. Jadi A sama B kali A sama B kali B. Namanya distributif. Terus kalau sudah ini ya udah dimasukkan. Ini kali ini, ini kali ini. Kali ini. Distributif juga. Nah, kalau sudah, maka digabunglah yang ini sama yang ini. Nah, kemudian kalau sampai sudah akhirnya ini. Ya, ini namanya bukti langsung. Nah, sekarang kita ke bukti tidak langsung. Nah, yang terakhir ya. Kalau bukti tidak langsung itu pakainya pengingkaran. Jadi kayak apa namanya? Pernyataan. Apakah bumi bulat? Nah, biasanya kayak gitu ya. Kalau kita pakai tidak langsung, jika bumi tidak bulat, maka, nah itu berarti tidak langsung. Jadi kita buktinya itu malah disuruh mengingkari pernyataan tersebut. Jika pernyataan yang diingkari itu kontradiktif, maka pernyataan yang harus dibuktikan adalah benar. Ya, jadi kalau yang diingkari itu kok berlawanan justru benar. Untuk membuktikan benar, kita harus membuktikan juga kalau negasinya itu salah. Contohnya gini, buktikan kalau akar 2 itu bilangan irasional. Nah, di sini kan pakai tidak langsung, maka andaikan 02 itu rasional. Nah, ini sama ini itu namanya kontradiktif ya. Maka akar 2 sama dengan M per N. Nah, ini kok tahu M per N dari mana? Ini dari definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam A per B, gitu ya. Nah, dan M bilangan bulat relatif prima yang punya faktor epsilon terbesar adalah 1. Jika kedua ruas dikuadratkan, diperoleh kuadrat ya. Ini kuadrat, akhirnya M sama dengan ini 2N kuadrat. M kuadrat ternyata adalah bilangan genap. Ya. Nah, maka M-nya bilangan genap. Ya. Di sini dilanjutkan. Kenapa kok bilangan genap? Karena dia kelipatan 2. Nah, berarti M sama dengan, nah ini kan menunjukkan dia genap. Maka dikuadratkanlah. Kuadrat berarti 4K kuadrat. Berarti 2N kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Nah, ini paham ya? Berarti ini diganti ini. Ini harusnya 2M sama dengan 2N kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Kemudian di sini diperoleh bahwa ya, misalnya ini tadi ya, kalau diperoleh pernyataan bahwa akar 2 itu bilangan irasional, kita suruh membuktikan, maka kita buktikan sebaliknya. Kita buktikan kalau akar 2 itu termasuk dalam rasional. Maka tadi ya diperoleh M-nya itu sama dengan ya, maka diperoleh M-nya sama dengan 2K. Kalau M sama dengan 2K berarti ketika dikuatkan 4K. 4K ini kita anggaplah M itu diganti dari sini ya. Mungkin biar jelas. Jadi sini, ini kenapa 2N kuadrat itu ternyata dari sini ya. Oke. Jadi ini M atau N itu diganti dengan
2K ya. Akhirnya ketemu 2 kali 2K, berarti ini 2K kuadrat akhirnya. Nah, dari sini kan bisa disederhanakan, berarti dibagi 2 semua, n kuadrat sama dengan 2K. Maka diperoleh kalau n kuadrat itu genap. Akar 2 genap, akar 2-nya itu juga genap, dan M dan N punya faktor persekutuan 2. Jadi nggak mungkin kalau bilangan irasional kok dia mempunyai ini ya istilahnya apa FPB yang dia itu lebih dari 1 ya. Ya. Artinya berarti akar 2 irasional karena ketika diandaikan itu tidak memenuhi. Dalam penelitian dasar kita menggunakan bukti tidak langsung, kita buat pengandaian. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan cara yang lain ya. Kemudian yang ini, buktikan jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Misalnya 4 tambah 2 itu juga sama dengan 6. Ini genap, genap, genap. Nah, berarti kita kalau pakai cara langsung, misalkan jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan ganjil, maka bilangan pertamanya itu 2B, bilangan keduanya 2G gitu. Nah, jumlah bilangan pertama dan kedua ketika dijumlah itu hasilnya 2 kali R. Nah, ini menunjukkan 2 kali R ini kan rumus umum dari bilangan genap. Bilangan genap apa? Bilangan yang kelipatan dari 2. Rumusnya apa ya? 2N, 2K, 2P. Nah, itu berarti menunjukkan bilangan genap. Nah, kalau misalnya di sini sudah diperoleh ya, bilangan kedua 2R dengan R-nya ini dan bilangan dasar, ternyata jumlah 2 bilangan genap benar yaitu genap. Kenapa? Karena di sini ada 2R itu, kelipatan 2R. Nah, hal ini berarti bertentangan dengan yang dimisalkan. Tadi kan misalkan jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan ganjil. Ternyata hasilnya malah genap. Nah, itu ya. Jadi ini kontradiktif, artinya kalau ini kontradiktif maka jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Ini kesimpulan terakhir. Ya. Itu saja untuk pembuktian kali ini. Terima kasih. Silakan kalian pelajari lebih lanjut lagi dan latihan sebisa mungkin. Kalau kamu ingin memahami ya maka ya udah serius ya. Jadi jangan menyerah ketika bertemu dengan hal-hal yang sulit untuk difahami. Oke, sekian, selamat ketemu lagi pada perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.